kawan-kawan, poster-poster pengurus Karang Taruna Babakan Madang ini kan sudah menyimbolkan kemakmuran nih. Amin. Domisili di wilayah Babakan Madang seharusnya tidak kesulitan untuk mencari kerja. Gitu. Betul. Kalau kita kucuk-kucuk datang ke perusahaan, lu sebagai apa? Iya. Tujuan lu buat apa? Kita juga nggak mau jadi pengemis gitu kan. Harus diperhitungkan bener tuh Kak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Semoga sehat selalu ya buat sahabatku semua. Hari ini saya sedang ada di Babakan Madang, ngobrol dengan bos-bos Babakan Madang. Di sini ada Ketua Karang Taruna Babakan Madang, Kang Wildan Hadiwibowo, Sarjana Hukum. Sehat Kang Wildan? Alhamdulillah sehat. Didampingi oleh Kang Darus, Sarjana Ekonomi, sebagai MPKT termuda seluruh Indonesia. Di sini juga ada Kang Hendrik sebagai Ketua Karang Taruna Desa Babakan Madang, yang juga pengusaha catering, namanya Ayam Penyet Dos ya, Kang Hendrik ya. Iya betul Ketua. Waduh, di sini juga ada pengusaha juga nih, mitra tandemnya Kang Hendrik nih, ada Kang Asep ya. Ya. Dari desa? Saya dari Desa Sumber Batu. Desa Sumber Batu. Luar biasa. Nah di sini Kang Rahman tuh ketemu tapi Kang Rahman. Oh nggak usah. Di sini juga ada sebetulnya, cuma memang tidak terlihat oleh kamera. Ada bos-bos juga sini, ada Kang Rahman, ada Kang Odon ya. Kang Odon yang juga pengusaha apa sih Kang? Wifi. Pengusaha wifi, namanya Dapur Inovasi. Dapur Inovasi. Jadi Karang Taruna Babakan Madang ini ternyata pengurusnya adalah pengusaha luar biasa. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya selalu mengabdi untuk pemuda dan masyarakat. Keren nggak? Tepuk tangan buat teman-teman semua nih. Oke, kita berbincang-bincang dengan Kang Wildan. Kang Wildan, Karang Taruna Babakan Madang ada berapa desa, Kang? Kalau jumlah desa semuanya ada 9, cuman emang satu desa belum terbentuk, desa Cipambuan. Lagi Terus proses ya, Pak. Perkembangannya bagaimana sekarang mengenai ke Karang Taruna di Babakan Madang lah? Kalau selama saya menjabat baru 1 tahun ya, 1 tahun saya menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Babakan Madang. Alhamdulillah ya emang udah mulai antusias ya. Pemuda-pemudanya di Kecamatan Babakan Madang ini udah mulai dibentuk, dan juga yang baru termasuk Desa Babakan Madang baru terbentuk kemarin. Terpilih Ketua Karang Tarunanya Kang Hendrik. Dan tapi juga nanti ada perapian-perapian untuk Karang Taruna yang habis masa baktinya. Nanti kita coba rapihkan bertahap ya. Dan juga kita nanti akan kembangkan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Babakan Madang. Termasuk kita akan mengadakan kerjasama ya. Kerjasama dengan mitra-mitra usaha, termasuk kemarin yang itu ya, internet ya, provider internet ya. Yang itu nanti kita kita sebagai marketingnya untuk pemasarannya internet tersebut. Mudah-mudahan nanti ada pemasukan untuk kas Karang Taruna, jadi bisa bikin Karang Taruna ini lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bergerak tanpa harus meminta-minta. Betul. Ataupun menunggu bantuan seperti itu mungkin ya. Luar biasa. Memang Babakan Madang ini teman-teman agak punya keunikan, karena memang Babakan Madang ini sudah menjadi destinasi wisata ya, Kang. Artinya itu kan salah satu potensi juga. Bagaimana menurut Kang Darus nih cara menggali potensi yang bagus menurut Kang Darus nih? Ya sebenarnya memang wisata-wisata di sini memang sudah banyak ya. Cuman ada curug berapa sih curug? Curug kalau nggak salah 10-an lah ya? Lebih ya. Cuman memang kita kembali lagi di kultur ya. Kultur wilayah ini ada yang memang mau maju atau tidaknya tergantung di wilayahnya juga, Ketua gitu kan. Adapun kita dari Karang Taruna Kecamatan memang selalu support lah di wilayah-wilayah wisata-wisata manapun. Cuman ada yang terima, ada juga yang enggak gitu kan.
Jadi intinya tergantung kemauan ya. Iya. Sebetulnya peluang ada, Iya. potensi ada, kuncinya tinggal kemauan dan keberanian ya Nah, Ketua itu ya. betul. Tapi kalau lihat dari postur-postur ini kawan-kawan, postur-postur pengurus Karang Taruna Babakan Madang ini kan sudah menyimbolkan kemakmuran nih. Amin. Kan gitu. Mendekati Idul Adha nih. Jangan sampai Ketua. Kalau nyenggol ke situ Idul Adha nih. Artinya ini kan ya sudah menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memang sudah stabil atau apa dari sisi ekonomi. Amin. Nah, kita eksplor nih dari salah satu ketua Karang Taruna Babakan Madang Desa, Kang Hendrik yang memang concern di bisnis. Bagaimana Kang bisnisnya Kang? Lancar nggak sekarang nih Kang? Alhamdulillah untuk saat ini untuk Epenyekdos berjalan lancar dan sekarang juga suatu kebanggaan kerawatan buat saya di acara Sabah Desa sudah dinikmati dengan Ketua Kabupaten dan pengurusnya dengan Kang Rahman juga dan Kantor Kecamatan dan 9 desa juga sudah mencoba untuk menu makan saya yang Epenyekdos ini dengan menu ayam bakar. Mungkin ayam bakar saya itu lebih beda sih. Itu apa namanya? Ada tokonya? Apa memang bisnis hanya untuk supply ke perusahaan kah atau ke instansi atau gimana Kang? Kalau untuk toko kita sih ada, cuma memang belum terbesar sih harapan kedepannya bisa menjadi restoran yang terbesar banyak cabang di mana-mana. Harapannya. Memang sekarang kan bisnis franchise itu kan lagi bagus ya. Iya betul. Kenapa enggak dibikin bisnis kayak franchise jadi bisa cabang di seluruh Indonesia kan gitu, keren. Saya doakan semoga semakin maju. Amin, amin. Supaya gerak buat kapal kan gitu. Amin. Nah, Kang Asep, kira-kira menurut kacamata Akang nih di Babakan Madang potensi, apalagi kalau saya dengar tadi kan Akang tuh penggerak di bidang pariwisatanya ya. Ya. Pariwisata di Babakan Madang tuh yang sebetulnya sangat bagus menurut Akang yang potensial di Babakan Madang tuh apa aja Kang? Untuk para wisata di wilayah Babakan Madang ini emang sudah bisa dibilang destinasi ya. Sudah bisa dibilang destinasi di mana mulai dari akomodasi terus seperti perhotelan kan udah tumbuh berkembang di Babakan Madang ini, di mana potensi-potensi wilayah yang notabene terdomisili di wilayah Babakan Madang seharusnya tidak kesulitan untuk mencari kerja gitu. Betul. Di sini ada PR kita juga sih, seperti yang tadi kita bahas di pertemuan tadi, banyak yang terdomisili, bukan penduduk setempat, tapi domisili di mana orang luar. Bukan berKTP asli. Bukan berKTP asli, hanya tapi berdomisili. Jadi numpang hidup lah ya. Numpang hidup. Di mana orang dari jauh datang ke Babakan Madang, datang ke RT RW-nya berdomisili di Babakan Madang. Kalau dilihat KTP-nya dia KTP luar. Nah, itu yang sedikit banyaknya agak sedikit PR buat kita semua, gimana caranya pemuda-pemudi yang ada di wilayah Babakan Madang itu dinomorsatukan. Betul. Gimana caranya kita beraudiensi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah untuk memanfaatkan potensial yang ada di Kecamatan Babakan Madang dulu. Ya mungkin dengan beraudiensi itulah kita bisa masuk. Salah satu cara yang sudah kita jalankan, kebetulan saya ada bekerja di wilayah Babakan Madang juga, dan ada bisnis yang emang bisa dikembangkan ke masyarakat umum, yaitu dengan provider internet. Itu kita udah menjalin kerjasama, tapi kembali lagi karena kita di sosial kan, jadi yang dikedepankan itu sosialnya dulu. Istilahnya ke perusahaan itu kalau misalkan gua bisa bantu lu mau ngasih apa buat masyarakat, bukan buat kita dulu. Akhirnya karena diawali dengan sosial, ada beberapa pasum yang bisa dia support gitu. Contoh kalau misalkan pemasangan internet di satu daerah ada beberapa titik, 20-30 titik, dan di wilayah itu apa yang dibutuhkan. Sekarang lagi rawan pencurian. Mungkin di titik itulah kita perlu fasilitas yang namanya CCTV. Kita pasang CCTV di situ. Keamanan buat siapa? Buat masyarakat. Dengan adanya kita di masyarakat, otomatis pemerintah desa juga terbantu banget. Aman dari sisi keamanannya. Ada pemantauan CCTV, RT RW. Nah, pokoknya semua perangkat desa yang bertanggung jawab dalam hal keamanan, terutama Limas, bisa terbantu banget tuh. Kalau misalkan itu udah disupport sama Pemdes,
ada titik-titik yang emang masih gelap, kita bisa juga kasih fasilitas umum dengan cara pemasangan penerangan. Itu benefit-benefit yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, karena kita di sosial, sosial yang kita kedepankan. Walaupun di belakang sosial itu tetap kita nggak munafik. Ujung-ujungnya duit kan. Nah, itu benefit buat kita juga, bukan buat pribadi. Tetap untuk jalannya roda organisasi. Di mana Karang Taruna Kecamatan mempunyai kesepakatan dan itu kita share ke Karang Taruna Desa untuk gerak di lapangan, karena segala sesuatu yang bersangkutan dengan masyarakat itu pasti warga setempatnya, yaitu unit atau desanya sendiri. Kita di kecamatan hanya mendapatkan report kebutuhan-kebutuhan yang ada di warga gitu kan. Di situ nanti kita juga tetap di situ ada unsur bisnisnya. Di mana Karang Taruna Desa dapat sekian persen dari 100% yang kita sepakati dengan perusahaan, Karang Taruna Kecamatan untuk kasnya dapat berapa persen. Tentunya sistemnya udah diatur lah ya. Sistemnya udah diatur. Pariwisatanya bagaimana Kang? Nah, dari sisi pariwisata nanti jujur saya sendiri di sini masuk salah satu pengelola tempat yang kita duduki sekarang ini. Ini namanya Curug Bayawak. Curug Bayawak ini Curug Bayawak. Ini benar-benar dari warga untuk warga. Ini didirikan oleh Paguyuban Sumur Batu. Benar-benar dari RT 1 sampai RT 12 satu desa Sumur Batu ini. Jujur ini tanpa support Pemdes, ini benar-benar kolektif. Ada yang 1 juta, ada yang 500.000, berapapun itu kemampuan anggota kita jadiin satu, langsung kita pengerukan dengan sudah dapat izin dari yang punya tempat tentunya. Nah, baru kita buatkan seperti ini, kita konsep. Ini awalnya gersang banget, Kang. Gersang ini kayaknya banget. Kalau saya lihat di Curug Biawak ini bisa jadi buffer ya. Bumi perkemahan ya. Betul. Karena kan di sini kan belum ada homestay ya, belum ada hotel gitu ya. Jadi potensi yang bisa activity yang bisa dilakukan di sini, camping salah satunya. Terus kalau ngomongin fun game, pokoknya yang berhubungan dengan outdoor activity itu bisa dilakukan di sini. Nah, di sana ada kebun jati. Nah, camping itu adanya di kebun jati, tanah di atas. Berapa meter dari sini, Kang? Kalau dari sini kurang lebih 50 meter nih. Deket banget, itu deket banget, dan curugnya ada di sebelah sana. Curugnya ada di sebelah sana. Curug Biawak ya. Curug Biawaknya. Jadi nanti kalau misal untuk camping tuh emang sekarang tenda-tendanya kita hanya sampel saja, beberapa kita pasang. Tapi kalau misalkan reservasi masuk untuk kapasitas 250 orang pun kita sanggup. Itu apa namanya biaya masuk, Kang? Tiketnya berapa? Untuk tiketing sendiri dengan umum nih, untuk yang umum karena kita balik lagi untuk warga dari warga, kita hanya biaya kebersihan itu include parkir 15.000 kan. 15.000. Wah, 15.000 udah bisa menikmati semua fasilitas yang ada. Fasilitas yang ada. Ini sangat ekonomis, teman-teman. Jadi teman-teman se-Jabodetabek bahkan seluruh Indonesia silakan datang ke Curug Biawak yang memang menurut saya sangat indah, dan di sini ada buffer dengan segala fasilitasnya dan harganya ekonomis. Cuma 15.000. Sangat ekonomis, 15.000 rupiah. Wah, karena saya promosi kayaknya harus ada hitungan khusus nih kayaknya nih ya, ketua ya. Kalau itu biasa. Kalau khusus ketua. Nah, itu kan teman-teman, ini wujud, ini semakin membuktikan bahwa teman-teman Karang Taruna ini orang kreatif loh. Teman-teman Karang Taruna teman-teman yang inovatif juga dan mampu menggali potensi. Ini alangkah lebih indahnya ketika semua pihak ya, dunia usaha yang ada di wilayah sini, di Kecamatan Babakan Madang, kan di sini ada perusahaan, ada Ayon, ada apa lagi sih? Ada IKEA, ada Jangelen, hotel-hotel segala macamnya. Seandainya ini membuat konsep yang apa ya, yang terintegrasi ya, program yang kolaborasi yang baik, bahwa mungkin bisa juga disamakan dengan Curug Biawak ini ya, yang pengelola Curug Biawak ini. Nah, harapan saya sih besok nih pemerintah yang terkait ya, instansi terkait, pengusaha, yuk kerjasama nih sama teman-teman Karang Taruna Babakan Madang ya. Dan jangan sampai alergi lah dengan kita. Iya, karena memang kalau kita itu hadir untuk bantu masyarakat ya. Terutama kita ini selain menggali potensi, memang kalau Karang Taruna itu kan memang concern di bidang sosial ya. Kita perhatiin bagaimana menjadi organisasi problem solver dari permasalahan pemuda, kan gitu.
Sehingga ketika misalnya Karang Taruna hadir di bidang kepemudaan, di bidang apa namanya kesosialan segala macam, ini dari mana sih potensinya kalau memang ternyata tidak dari penggalian potensi seperti ini? Teman-teman sudah nih. Nah, Kang Wildan, harapan Kang Wildan terhadap anggaplah dalam hal ini dunia usaha ada di sini kah? Atau mungkin pemerintah kah? Kira-kira seperti apa yang Kang Wildan sebagai ketua Karang Taruna kecamatan? Mungkin saya yakin lah beban berat nih ketua kecamatan nih. Kalau harapan saya ya, kita nih bergerak di sosial Karang Taruna ini tanpa modal ya. Iya. Istilahnya bantuan dari pemerintah pun sangat minim. Bahkan Bukan nama lillahi ta'ala yang namanya gitu. bahkan selama saya menjabat jadi ketua Karang Taruna kecamatan emang belum ada sama sekali dari pemerintah juga. Nah, ini PR nih buat pemerintah kecamatan se-Kabupaten Bogor. Ternyata memang pengalaman saya keliling di seluruh Hampir sama. se-Kabupaten Bogor, permasalahannya bahwa Karang Taruna kecamatannya tidak dapat bantuan dari anggaran kecamatan. Sementara di setiap pekerjaan yang sifatnya sosial, Karang Taruna selalu digunakan dan diperankan kan gitu. Alangkah indahnya ketika ada apa ya? Simbiosis mutualisme lah ya antara pihak pemerintah kecamatan dengan Karang Taruna dengan mendukung program-program kecamatan. Jadi itu ya Kang ya masalahnya Kang ya. Iya. Belum ada Kang. Belum ada sama sekali. Apalagi selama ini kan pihak pemerintah kecamatan juga belum memfasilitasi kita untuk bisa koordinasi atau mediasi dengan pihak perusahaan. Oh iya. Karena kita masih dipandang sebelah mata ya di perusahaan juga. Kalau kita kucuk-kucuk datang ke perusahaan, lu sebagai apa? Iya. Tujuan lu buat apa? Jadi kita belum bisa istilahnya dianggap sebagai tamu. Sementara kalau giliran pekerjaan sosial pasti kita disuruh kerja kan? Iya pasti. Memang pengalaman ya kita kemarin dari mulai awal bencana alam, seandainya ada bencana alam pasti kita selalu hadir ya. Iya betul. Ketika bicara COVID, teman-teman Karang Taruna selalu bekerja dari mulai pendistribusian bantuan, termasuk penyemprotan ya, penyemprotan segala macam, banyaklah pekerjaan-pekerjaan sosial yang dilakukan. Cuman memang ini PR ya. Ya harapan kami bahwa teman-teman Karang Taruna Madang ini masih butuh orang tua, masih butuh pembina, pengarah, pembimbing. Bagaimana agar Karang Taruna di Kecamatan Babakan Madang semakin berdaya. Nah, Kang Darus, kira-kira solusinya bagaimana sih Kang dengan permasalahan kayak gini? Kira-kira menurut Kang Darus lah, solusi atau apalah kira-kira Sebenarnya saran kek? lebih ke pendekatan juga sih ya. Terus evaluasi juga di kepengurusan kita, apa yang kurang, ya kita sama-sama lah gitu kan. Adapun yang di bidang-bidang yang lain harus memang sinkron gitu ketua. Dalam arti kalau kita tidak bersama ya apa yang bisa kita munculkan gitu. Gitu loh. Dan saran juga untuk beberapa perusahaan sih memang ada yang welcome, ada yang tidak sih sebenarnya. Selaku saya juga amanatin sama ketua bidang CSR juga. Kembali lagi ya Kang Rahman ya. Dari bawahnya ini apa mau bersama atau tidak gitu kan. Sebenarnya ke situ sih ketua. Dengan adanya di Karang Taruna kecamatan ini banyak pelaku usaha yang memang notabene-nya emang dari diri sendiri ya, Hendrik ya. Iya betul. Emang usaha sebelum di Karang Taruna gitu kan. Jadi ketua itu ujung tombak sekaligus ujung tombok nah, ya. Eta. Biasanya kan. Miris ya. Iya. Padahal kita punya niat baik. Betul. Ya. Punya keseriusan untuk mengabdi buat bantu pemuda, buat bantu masyarakat. Ya intinya kita juga nggak mau jadi pengemis gitu kan. Harus diperhitungkan bener tuh Kak. Gitu. Bener-bener memang kita tuh bisa gitu bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang pendatang lah gitu kan. Nah di situ dari mulai pemerintahan di sekitar juga memang harus support gitu. Kalau bukan mereka kita juga bingung gitu kan. Kalau berjalan sendiri juga salah gitu. Malah kadang suka disalahkan. Nah, Ya kadang-kadang ya mudah-mudahan kadang-kadang kita khawatirnya begini. Inisiatif membawa bencana teh aja. Mungkin kita punya inisiatif baik. Dianggap salahkeun deui. Disalahin. Nah, ini memang dilematis ya. Sahabatku. Tapi memang kita harus terus berjalan kan gitu. Kita harus bergerak selalu kan gitu.
bagaimana Karang Taruna sesuai dengan tupoksinya bahwa kita adalah organisasi sosial yang memang ditugaskan untuk mengembangkan generasi muda dan masyarakat bahkan. Betul. Ya, dan bergerak di bidang kesejahteraan sosial.